Bersyukur, berterima kasih buat hari Paskah, hari kemenangan, di mana semua kami boleh merasakan Tuhan ada dalam hidup kami. Kami bersyukur karena hari ini seluruh dunia memperingati Paskah, termasuk kami yang ada di sini. Bapa, biarlah ketika kami sudah memuji, menyembah Tuhan, dan kami saatnya juga mau mendengarkan Tuhan lewat pemberitaan firman. Bapa, berbicaralah, Engkau mengurapi semua kami, terlebih untuk hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat Hari Paskah. Iya, sama-sama berkata 1, 2 ya. Selamat Hari Paskah. Hari ini istimewa karena kita memperingati Paskah yang sangat luar biasa. Hari ini adalah hari kemenangan, maka tema kita hari ini bersempena dengan Paskah adalah victory. Sama-sama kasih huruf V di tangannya, di jarinya. Mari kita katakan victory. Victory, kemenangan. Nah, sebelum kita sampai kepada pembahasan firman Tuhan, kita akan kembali membaca berita kebangkitan Yesus. Berita kebangkitan yang harus senantiasa diperdengarkan, yang harus senantiasa dibaca setiap kali kita memperingati Paskah. Kenapa? Karena sampai hari ini pun masih banyak oknum pihak yang berkata bahwasanya kebangkitan Yesus adalah palsu. Kematian Yesus adalah palsu. Oleh karenanya kita harus mengcounternya dengan berita kebenaran itu sendiri. Berita Injil. Seluruh Injil dalam Alkitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, di akhir masing-masing Injil pasti memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Tahun ini, April 2021, kita kembali akan membaca berita kebangkitan Yesus sekaligus memperdengarkan kepada seluruh dunia, bahkan kepada penguasa-penguasa di udara. Yesus yang kita sembah adalah Tuhan dan Raja, berdaulat dan berkuasa atas segala sesuatu, termasuk maut sekalipun. Mari kita buka Alkitab kita, Matius pasal 28. Mulai ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat
aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah pemberitaan tentang kebangkitan Yesus yang sebenar-benarnya, yang orisinal, dan yang tidak terbantahkan. Karenanya tema kita beri judul Victory. Kenapa? Di dalam pembacaan ini ada malaikat yang berkata kepada para perempuan, jangan takut. Lalu Yesus sendiri berkata, jangan takut. Victory berarti kita memiliki kemenangan. Ketika kita memiliki victory, maka kita tidak memiliki lagi ketakutan. Sebenarnya ketakutan yang ada dalam hidup manusia karena dia terkontaminasi dengan dosa. Sekali lagi, ketakutan yang ada dalam hidup manusia sebenarnya adalah karena dia terkontaminasi dengan dosa. Sebenarnya manusia tahu akibat daripada dosa. Sama seperti ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah di Taman Eden, mereka menjadi ketakutan. Nah, ketakutan-ketakutan kitalah yang selama ini menguburkan kita. Kuburan adalah sesuatu tempat yang gelap. Kuburan adalah sesuatu tempat yang menakutkan. Akibat dosa, maka kita menjadi orang-orang yang terintimidasi. Ada banyak hal baik yang sebenarnya menjadi milik kita, terkubur oleh dosa itu. Tapi ketika para wanita, para perempuan itu berkunjung ke kuburan, ketika kubur itu kosong, menandakan lewat kebangkitan Kristus, maka segala apa yang menguburkan kita selama ini, mungkin cita-cita, mungkin masa depan yang menjadi gelap oleh karena berada dalam sebuah kuburan dosa, hari ini disingkapkan, hari ini dikosongkan, hari ini dibersihkan oleh Tuhan, dan Dia berseru, jangan takut, ada victory, jangan takut. Victory artinya ada kemenangan. Nah, ketika kemudian kita menjadi orang-orang yang memiliki kemenangan di dalam Kristus, maka kita perlu renungkan baik-baik hari ini bahwasanya segala sesuatu yang baik dalam diri kita, yang selama ini terkuburkan oleh dosa, hari ini sudah dikosongkan. Kita menjadi ciptaan yang baru, yang benar-benar baru, dan kita siap melangkah menuju hidup yang berkemenangan. Hidup yang penuh kemenangan adalah hidup karena kita bersama-sama dengan Tuhan, bukan karena kekuatan, bukan karena kebisaan daripada kita secara pribadi. Tema victory hari ini didukung, di-backup oleh kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus 15 mulai ayat yang ke-55 yang berkata demikian, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan peristiwa kebangkitan Yesus yang membuktikan bahwasanya Dia adalah Tuhan dan Raja, berdaulat atas segala sesuatu termasuk maut sekalipun, hari ini seluruh dunia boleh mengetahui
bahwasanya iblis dibungkamkan, iblis dikatupkan mulutnya oleh peristiwa kebangkitan Kristus. Oleh sebab itu, dengan berani, dengan perkasa kita berkata kepada iblis, sebagaimana firman Tuhan di ayat 55, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Peristiwa Jumat Agung ketika Yesus mati di kayu salib, iblis berpikir, iblis mungkin berkata, selesai, Yesus dikalahkan. Tetapi sebagaimana pembacaan kita yang pertama dari Matius 28, malaikat mengingatkan para perempuan tadi bahwasanya bukankah Yesus berfirman bahwasanya pada hari ketiga sejak ia dikuburkan, ia akan bangkit. Dan itu menjadi kenyataan karena sampai hari ini tidak ada satupun dalil, tidak ada satupun pendapat yang bisa membantah peristiwa kebangkitan Kristus, yang bisa membantah bahwasanya kubur Yesus kosong. Kalau kita melakukan perjalanan ke rohani, ke tanah suci Yerusalem, maka kita bisa pergi dan melihat bagaimana bentuk kubur Yesus yang kosong itu. Tapi bagi kita hari ini, khususnya jemaat yang ada di Singapura, ketika kita memperkatakan 1 Korintus 15 ayat 55, maka perhatikan baik-baik. Kita sanggup mengatakan itu seperti ayat 55. "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Karena kita benar-benar hidup di dalam Kristus. Ayat 56 berkata, "Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat." Sengat maut ialah dosa. Ketika kita mati untuk dosa, maka sengat maut dosa itu tidak akan pernah bisa mematikan kita lagi. Dikatakan, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Biar kita tidak rancu tentang ini, saya mau berkata bahwasanya sebelum peristiwa Jumat Agung, manusia selalu dalam kontrol yang namanya hukum Taurat. Dari sekian banyak hukum Taurat, gagal satu maka gagal semua. Tapi oleh karena kasih karunia Yesus, ketika dia mati dan berseru, "Eli, Eli, lama sabachthani," kemudian terjadilah gempa, lalu tabir di bait suci Allah terbelah dua dari atas ke bawah. Itu mengatakan apa yang menjadi hukum Taurat itu tidak lagi berlaku atas hidup kita, tapi berlakulah hukum kasih karunia turun atas setiap kita. Ayat 57 berkata, "Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Jadi bukan karena kita, tetapi oleh karena Dia. Nah, jemaat, bagi kita yang ada di Singapura, peristiwa kebangkitan Kristus hendaknya menjadi sebuah motivasi, hendaknya menjadi sebuah penyemangat bagi kita, bahwasanya terhitung mulai hari ini, ketika kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, maka tema kita victory tadi benar-benar akan kita rasakan, akan kita nikmati di dalam hidup kita sehari-hari. Walaupun kita terjauhkan dari orang-orang yang kita kasihi, dari suami, anak-anak, orang tua, kaum kerabat, tapi perhatikan baik jemaat yang dikasihi Tuhan. Victory adalah jaminan karena hari ini kita memperingati kebangkitan Kristus. Dengan perkataan lain, kita akan akhiri sebagaimana firman Tuhan dari ayatnya yang ke-58. "Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan,
Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini pesan yang selalu disampaikan. Pesan yang selalu disampaikan dan terus disampaikan oleh gembalamu setiap saat, setiap waktu. Ada banyak pesan secara rohani disampaikan. Dan saya berdoa sebagai gembala, biarlah kita semua mau melakukannya berdasarkan firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 58. Kita jangan jemu-jemu untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Bahwasanya persekutuan kita dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Setidaknya ketika persekutuan kita dengan Tuhan terpelihara sempurna, maka kita akan bisa berdiri teguh dan kita tidak akan menjadi goyah. Khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ada banyak hal buruk, ada banyak hal yang tidak baik, yang boleh kita lihat, yang boleh kita dengar. Tapi ketika kita sampai hari ini, kita tidak terkena satu pun dari yang tidak baik itu tidak lain karena victory itu adalah menjadi bahagian daripada hidup kita. Akhirnya saya cuma mau mengatakan kepada para jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika hari ini engkau ada di Singapura, engkau punya tujuan masing-masing. Dan Tuhan punya tujuan untukmu. Nah, agar tujuanmu dan tujuan Tuhan atasmu tergenapi, maka peliharalah victory itu. Jangan lagi pernah bermain-main dengan dosa. Jangan lagi pernah bermain-main dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi mari kita sekaliannya serius untuk hidup di dalam firman Tuhan. Serius untuk masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan. Hari-harimu sama seperti hari-hari orang lain. Tuhan berikan sama 24 jam. Tapi bagaimana kita mengelola hari-hari itu, masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, kembali terpulang kepada kita masing-masing. Kita mau mendapatkan berkat yang lebih, kita mau mendapatkan victory yang lebih, maka praktekkanlah firman Tuhan ini. Jangan lagi pernah hidup dalam dosa. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. 24 jam sehari. Rohmu senantiasa terhubung dengan surga. Akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan kemenangan, victory. Dan jangan biarkan victorymu itu hilang oleh karena kelalaian, oleh karena kemalasan, dan oleh karena tegar tengkukmu. Tapi saya percaya seluruh jemaat diberkati oleh Tuhan. Oleh karena hari ini kita semua bersepakat, hari ini kita semua bersehati bahwasanya victory, kemenangan oleh karena kuasa kebangkitan Kristus adalah menjadi milik kita semuanya. Sampai di sini Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih. Kebangkitan Yesus yang kami peringati hari ini tidak hanya menjadi sebuah seremonial belaka, tapi kami benar-benar mengambilnya sebagai sebuah momentum. Per hari ini kami adalah menjadi umat-umat pemenang. Victory, kemenangan itu menjadi bahagian hidup kami. Bapa terima kasih. Biarlah Roh Kudus yang terus mengajar setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.